Saya puji Tuhan saudara, karena untuk Ibu Ampu beberapa hari ini saya pantau sudah mengalami perubahan luar biasa. Ya, saya juga percaya baik Ibu Banje, Ibu Bani, demikian juga Ibu Maria, ya juga segera diberikan kesempatan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita kuasanya dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur kalau pada pagi hari ini saya bersama dengan istri yang bisa berada di tengah-tengah Bapak Saudara semuanya. Karena Bapak Saudara capeknya luar biasa, ya. Dari malam di sini sampai jam 1, tadi jam 3 tadi bangun lagi. Ya, cepat-cepat kami persiapan lagi. Ya, puji Tuhan, oleh para orang Tuhan saja saudara, jika saya boleh ada sebagaimana ada, kami juga bersama dengan istri saya betul bersyukur kepada Tuhan. Ini semua karena kan apa ini kira-kira? Karena kasih, karena kasih Tuhan. Haleluya. Saudara semua dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kasih. Ya, mungkin kita sering dengar tentang kasih itu. Ya, kalau dibantu operator ya, ini kayaknya nggak bisa. Ya, kasih adalah identitas kekristenan. Ya, itu kasih adalah hukum atau perintah utama yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya pada waktu itu dan kepada kita semuanya. Dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Di sana dikatakan kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes 13 ayat 34 berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kemudian ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi jelas, kita murid Kristus, kita murid Tuhan, tapi disebut murid kalau saling mengasihi. Syaratnya hanya itu saja, sesuai firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Kalau kamu ingin disebut murid Kristus atau mengaku dirimu itu murid Kristus, ya saling mengasihi di antara kamu, di antara kita semuanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, slide berikutnya. Kasih adalah salah satu dari buah roh, betul ya? Nah, kasih salah satu buah roh. Saya dapat oleh-oleh saudara, mungkin beberapa orang yang dapat oleh-oleh dari Tasik Mas. Cara menghafalkan kasih, masih ingat? Kasih, ya kalau besar ini kasih, ya masih ingat saudara? Ada nggak kasih? Sukacita, harus senyum ya. Iya, 2 sukacita, damai sejahtera. Apa lagi? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, apa? Penguasaan diri. Nah, enak mengamalkannya, saudara ya. Nah, kasih yang kecil aja nggak apa-apa. Sukacita, ya, damai sejahtera, apalagi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kemudian kesetiaan, kelemah lembutan, kemudian penguasaan diri. Nah, kasih seperti ini. Kasih diletakkan paling awal ini, saudara. Paling atas. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelembutan sampai dengan penguasaan diri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam set berikutnya, set 34, yaitu wujud kasih. Ya, wujud kasih. Ya, tidak bisa. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus pasal 13 ya, ayat 4 sampai dengan 7. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita seperti ini? Ya. Apakah kita seperti ini? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak sombong, tidak memegahkan diri. Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah, tidak marah-marah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini dalam terjemahan, ia tidak menghitung kesalahan orang lain. Ia tidak mengingat kesalahan orang lain. Oh, orang itu salah, diingat saja, dihitung melawan gitu. Kayak di apa ya? Kayak diinventarisir seperti itu. Nah, saya percaya kita semua tidak seperti itu. Amin. Amin. Haleluya. Nah, begini ya, bagi yang berkata oleh Tuhan, inilah yang disebut itu jiwanya kasih. Rohnya kasih itu seperti apa? Ingat ya, kita itu saudara, orang Kristen, terpeleset sedikit saja, itu menjadi perhatian daripada orang. Banyak orang itu mengincar kesalahan kita. Banyak orang yang mengintip kesalahan kita. Begitu orang itu kita dapat salah, itu langsung diekspos. Apalagi sekarang kan gampang sekali memviralkannya. Maka kita sebagai orang Kristen hati-hati. Paling tidak, ya gak usah menyimpan kesalahan orang, gak usah menghitung kesalahan orang lain. Ada orang-orang yang seperti itu. Saya sudah hampir 2 tahun. Ada seseorang yang memang mengajari saya, saudara. Saya juga belajar dari dia dengan segala kekurangan dan kelebihan tentunya. Yang tidak baik atau tidak cocok menurut saya dan saya belajar, makanya tidak saya pakai, kalau baik saya pakai. Orang yang sering menghitung kesalahan orang, saudara, itu seperti orang yang tidak pernah membangun sama sekali. Orang yang melakukan sesuatu meskipun itu benar tapi dia salah, sebenarnya orang itu sudah membangun. Dia bangun saja tuh, bangun, entah membangun rumah kah, entah membangun kos-kosan kah, entah membangun gedung kah. Sementara orang yang mencari kesalahan orang lain, dia tidak pernah melakukan apa-apa. Karena apa? Dia hanya melihat kesalahan orang lain. Dia hanya melihat kekurangan orang lain. Dia nggak pernah membangun apapun juga. Yang dia tahu yang penting adalah inventarisir dulu orang lain, begitu. Nah, ini wujud kasih ini perlu kita tahu. Jika kita ada wujud kasih di dalam diri kita, maka ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ini terjemahan lain adalah tidak kasar, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois. Dia pikirkan juga orang lain, dia pikirkan juga keluarganya, dia pikirkan juga saudaranya, apalagi juga orang lain. Intinya adalah dia tidak fokus kepada dirinya sendiri, tidak mementingkan dirinya sendiri. Karena orang yang egois, orang yang mementingkan dirinya sendiri itu adalah orang yang tidak peduli dengan keadaan orang lain. Saudara, itu masa bodoh. Murid Kristus tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dikatakan dalam Yohanes tadi bahwa kalau adalah murid-muridku, maka adalah saling mengasihi. Kalau ada kasih di dalam diri kamu, di dalam diri murid-murid,
tentunya ada ia tidak marah-marah, ia tidak menghitung kesalahan orang lain, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan yang ayat yang ke-6, ia tidak bersuka-cita karena ketidakadilan. Nah, ini tadi yang saya katakan. Banyak orang senang sekali begitu menemukan kesalahan orang lain. Waduh, senang sekali. Apalagi pada orang kita yang senang. Hati-hati kalau saudara-saudara kasih Tuhan. Jangan sampai kita terpeleset. Ya. Banyak CCTV yang memperhatikan kita. Ya. Nah, sebagai orang percaya, pertanyaannya apakah kita seperti itu? Sudahkah kita sabar? Sudahkah kita murah hati? Ya. Apakah kita tidak cemburu, tidak iri, tidak memegahkan diri dan tidak sombong? Kemudian di dalam slide yang kelima, saudara yang berkata oleh Tuhan, wujud kasih. Apa sih wujud kasih atau jiwa roh atau rohnya kasih itu? Ia menutupi segala sesuatu. 1 Korintus pasal 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, artinya begini. Ia tahan menghadapi segala sesuatu. Ia tahan, ia sanggup, ia bertahan meskipun itu berat sekalipun. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi inilah yang disebut kasih. Isinya seperti itu. Saya ibaratkan saudara, kalau matahari itu dikelilingi oleh yang namanya planet-planet ya, mulai dari Merkurius sampai dengan Pluto dan planet-planet lainnya, ribuan lainnya. Nah, kasih itu dikelilingi oleh kesabaran, kemurahan, ia tidak sombong, tidak memegahkan diri, sampai dengan itu adalah sabar menanggung segala sesuatu. Ini dikelilingi oleh itu perusahaan, itulah kasih itu, itulah buah daripada kasih itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam slide berikutnya, next, ya, sifat atau karakter kasih. Satu, kasih tidak pernah berakhir. Ya, kasih tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan, kecuali orangnya mati saja. Kecuali kita sudah mati, sudah tidak ada kasih lagi. Mau terakhir sama siapa sudah tidak ada. Ya, kecuali kalau kita mati. Jadi saat kita mati tidak ada lagi. Ya. Tetapi kasih kita mati, orang lain masih ada, tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan. Secara pribadi, saya saja punya kasih. Saya Bapak Saudara punya kasih, tentu kita juga punya. Ketika kita mati itu juga berakhir. Tetapi coba kita bandingkan dengan nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Nah, orang-orang hebat, orang-orang yang bernubuat, semuanya akan berhenti, semuanya akan lenyap. Apalagi bernubuatan, sehingga itu orang-orang berimajinasi saja. Kalau misalnya itu nubuat itu benar, kenapa dia tidak berani menambahkan dalam Alkitab? Oh, saya tambahkan saja Alkitab ini, kayaknya nubuat ini kurang nih. Berani nggak? Yang buat berimajinasi saja. Oh, nubuatku seperti ini. Dan kalau seperti itu tambahkan dalam Alkitab, berarti Alkitab ada yang kurang. Pengetahuan akan lenyap, hebat seperti apapun akan selesai, berakhir semuanya. Kenapa? Karena tidak sempurna. Tidak sempurna. Ya. Itu sifat atau karakter kasih, tidak berkesudahan. Semua akan berakhir, semua akan lenyap, semua akan berhenti kecuali kasih. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan bahwa kasih lebih besar daripada iman dan pengharapan. Nah, saya dulu bertanya-tanya, kita diselamatkan kan karena iman. Kita percaya kepada Yesus, kemudian mendapatkan keselamatan. Tetapi dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan ternyata kasih lebih hebat lagi, lebih besar daripada iman dan juga pengharapan. Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai dengan 12 ya. Nah, Bapak Saudara semua boleh buka. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir,
bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, seperti itu ibaratnya. Hilangnya atau selesainya masa kanak-kanak, ya. Selanjutnya, maka sekarang ketika kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Nah, saudara semua dikasih Tuhan, inilah kasih, ya. Dari sabar sampai yang terakhir itu tadi adalah sabar menanggung segala sesuatu, ya. Sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kemudian saudara, slide berikutnya, signifikasi atau peran kasih. Kasih Bapak Ibu Saudara memiliki peran yang sangat signifikan penting dalam kehidupan kekristenan. Itu tadi sebabnya di awal saya katakan kasih itu adalah identitas daripada kita sebagai murid Kristus. Ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Apapun dalil kita, apapun dalil kita, ya. Aku punya kasih. Aku tahu semua bahasa, menguasai semua bahasa malaikat pun bahkan bisa. Tetapi kalau tidak ada kasih, itu seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemericik saja. Berikutnya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki semua pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Nah, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekali lagi saudara, kembali kepada 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Kenapa iman dan pengharapan itu kok seperti di bawah daripada kasih? Di sini dikatakan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, biarpun imanmu sempurna, imanmu itu baik, kalau kasihmu tidak ada, percuma. Kita mau pamer iman, mau tunjukkan iman yang bagaimana, ada tidak kasih di dalam diri? Kalau kasih masih saja suka marah-marah di sana, kemudian sombong, memegahkan diri, tidak peduli dengan orang lain, iman seperti apa? Ini maksud Tuhan kan demikian. Apa artinya imanmu yang sempurna? Kalau kasihmu tidak ada, apa dia menjadi orang Kristen, menjadi murid Kristus kalau kasihmu tidak ada? Iman sempurna pun kalau tidak ada kasih, mampu memindahkan gunung. Kalau tidak ada kasih, dikatakan di situ adalah aku sama sekali tidak berguna. Mungkin kita bisa untuk karunia ini, karunia itu, dan lain sebagainya. Tetapi kasih penting. Bahkan di dalam ayat 3 sekali lagi dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Maksudnya menyerahkan tubuhku untuk dibakar ini bukan berarti aku ingin dibakar, ini enggak, tidak seperti itu. Maksudnya adalah supaya aku ini dipuji, supaya aku dipuja, supaya ini aku dimuliakan. Maksudnya dari mencari
mencari sensasi yang seperti itu, ingin dipuja-puja begitu ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, aku tidak ada faedahnya bagiku. Gak ada faedahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya semua itu? Apa artinya semua itu? Saya mau kembali ke dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dengan 23 tadi, saudara. Apa artinya sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri jika tidak ada kasih di dalam diri? Memang hukum-hukum itu tidak ada yang menentang. Yang namanya kesabaran tidak ada yang menentang, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, tidak ada yang menentang hukum itu. Tetapi jika tidak ada kasih, itu juga nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang kita sering bicara kasih. Kita sering bicara apa itu kasih, apa itu cinta, dan lain sebagainya. Nah, ini signifikansi kasih sangat signifikan bagi kehidupan kita, sangat penting bagi kehidupan kita. Itu bahkan menjadi perintah yang baru bagi Tuhan kepada murid-murid Tuhan pada waktu itu, tentunya bagi kita pada saat ini. Bahkan perintah Tuhan dalam 1 Yohanes, ya, slide berikutnya, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Barang siapa yang tinggal di dalam Kristus, Kristus ada di dalam dia, dan dia juga ada, Allah juga ada di dalam dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, oh puji Tuhan bisa, ya. Begini Bapak Saudara, dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, dia tetap berada dalam Allah dan Allah dalam dia. Kalau Bapak Ibu Saudara, doa Bapak Ibu Saudara dijawab, itu bukan karena seringnya Bapak Ibu Saudara berdoa, bukan banyaknya Bapak Ibu Saudara berdoa, bukan. Orang sering berkata demikian, oh karena aku sering berdoa, aku sudah banyak berdoa, lalu Tuhan menjawab doaku. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jika mau diberkati Tuhan adalah karena kasih. Karena kasih ada di dalam diri kita, bukan karena banyaknya doa kita atau seringnya doa kita. Doa lalu tiap pagi sampai malam, kalau nggak ada kasih percuma, nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Saya tidak mengatakan doa tidak penting, doa itu nafas hidup daripada orang percaya. Tetapi kalau doa di dalamnya ada kasih, itulah mujizat. Biarpun kita ini ibaratnya mulut sampai berbuih berdoa, tapi kalau di dalam diri kita nggak ada kasih, nggak jalan ini saudara. Nggak jalan. Karena ada kasih di dalam diri kita, itulah maka kasih Allah itu ada di dalam diri kita dan kemudian diwujudkan di dalam berkat-berkatnya kepada kita. Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu ya, oleh sebab itu, jika kita berdoalah karena di situ ada kasih kita. Siapapun yang Anda doakan, termasuk mungkin orang yang membencimu, termasuk orang yang mungkin menyakitimu. Pak, nggak mungkin lah saya berdoa buat orang yang menyakiti saya atau membuat hati saya dikokok, nggak mungkin. Firman Tuhan beberapa bulan yang lalu pernah saya katakan, pernah saya sampaikan dengan judul begini.
Mungkinkah kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita? Kalau tidak mungkin, di mana kasihmu? Kalau mungkin berarti ada di dalam diri kita itu adalah kasih itu. Jadi kasih itu harus tinggal di dalam diri kita, bukan di luar. Doa bukan tidak penting, tetapi berdoalah karena Engkau mengasihi sesama, mengasihi orang tua, mengasihi teman, mengasihi saudara, siapapun itu. Doakan, kalau nggak ada kasih, mendingan nggak usah berdoa saja. Ya, praktis saja. Kalau nggak mengasihi, buat apa capek-capek? Ya kecuali mau latihan ngomong saja. Nah, ini. Apa arti doamu jika aku tidak mengasihi? Aku doakan si A begini, begitu, dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak ada kasih, percuma. Tapi sebagai orang percaya, kembali lagi saudara, Tuhan pun berkata bahwa doakanlah musuhmu. Ya. Doakan tapi ada kasih di dalamnya. Ya, jangan kalau doa nggak ada kasih itu kosong saja seperti gong yang berkumandang tadi itu. Tangan yang bergemerincing tadi itu. Ya. Begitu ya, tapi bisa mulai dikasih ke Tuhan. Ya. Ketika kita berdoa, bukan supaya Tuhan itu mengasihi kita, enggak. Kita berdoa justru kasih kita kepada Tuhan semakin bertambah. Aku berdoa karena aku mengasihi Tuhan, cintaku kepada Tuhan, kasihku kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah. Bukan supaya kasih Tuhan semakin bertambah. Tanpa berdoa pun, saudara, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Tidak pernah berubah. Jika kita sering baca firman Tuhan, bukan supaya Tuhan itu mengasihi kita, enggak. Tapi adalah keuntungan bagi diri kita sendiri. Karena apa? Begitu kita membaca firman Tuhan, kasih saya, kasihku kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah. Bukan kasih Tuhan kepada kita semakin bertambah, enggak. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Tidak pernah berubah. Bukan berarti baca firman Tuhan tidak penting. Penting bagi kita. Tertulis sekali lagi, saudara. Lakukan semuanya dengan kasih. Engkau beribadah, entah Natal kah, entah hari Minggu kah, atau Paskah, atau kenaikan, lakukan semuanya karena kasih, bukan karena dompet. Kalau semuanya kita lakukan dengan kasih, enak semuanya itu bagi diri kita sendiri. Jangan kita semuanya. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, yang bertambah itu adalah kasih kita kepada Tuhan, semakin bertambah-tambah. Tentu hal itu kan menyenangkan hati Tuhan, itu pasti. Kalau kita semakin lama semakin lama. Keuntungan itu kan bagi kita. Semakin saya membaca firman Tuhan, kita semakin tahu siapa Yesus dan Tuhan kita. Jadi saudara, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, jika kita melakukan tanpa kasih, maka akan sia-sia saja. Tidak berguna, yang tidak ada faedahnya. Berdoa buat seseorang, jika kau tidak mengasihinya, juga percuma saja. Nah sekarang begini saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengenal kasih. Dalam bahasa Yunani ada 4. Ya, coba slide berikutnya. Oke, puji Tuhan. 4 kata bahasa Yunani kuno yang bermakna kasih, yang artinya itu kasih. Kasih, eros. Ini adalah kasih seksual, kasih asmara yang berhubungan dengan daya tarik seks. Laki-laki dan perempuan, ini eros. Yang kedua, storge. Kasih kekeluargaan, kasih antar anggota keluarga didasarkan pada hubungan darah
Ini yang disebut kasih storge. Kemudian yang namanya philia, kasih philia. Ini kasih persahabatan, baik itu laki-laki dengan laki-laki maupun laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan perempuan nggak ada dasar seks, nggak ada dasar ini itu, nggak ada. Itu philia. Ya. Yang keempat, agape. Kita sering dengar ini. Ya. Kasih tanpa syarat, itu kasih Allah, kasih tanpa pamrih. Sederhananya adalah terus berbuat baik, terus memberikan kebaikan, ya, terus memberikan kebaikan. Kasih dan rela memberikan dirinya untuk orang lain, meskipun disakiti, nggak apa-apa. Ya. Nah sekarang juga saya mau tanyakan saudara, selama ini kalau berdoa Tuhan, Tuhan aku sudah berdoa dan dasarnya adalah kasih. Sudah berdoa dasarnya kasih. Pertanyaannya kasih yang mana yang Anda pakai? Eros, storge, philia, atau agape? Ya. Memang benar sudah ada kasih. Sudah aku penuhi Tuhan sebagai muridmu, ada kasih di dalam diri saya. Dan aku berdoa juga pada dasar kasih. Kasih eros, storge, philia, atau agape? Pertanyaannya, yang mana yang menjadi dasar kita berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan? Kita letakkan atas dasar apa? Perkataan kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan atas dasar apa? Atas dasar kasih yang mana maksud saya? Orang yang mengatakan eros, storge, philia, agape. Tapi pertanyaan yang mana kita letakkan selama ini? Karena banyak orang, saudara seperti kasih oleh Tuhan, mereka berdoa juga dengan pamrih, ingin mendapatkan sesuatu. Banyak yang terjadi demikian. Saya mau kasih tahu saudara, di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Saya minta tolong dibaca, salah satu orang tolong dibaca Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Nah. Sudah menemukan? Tolong dibaca yang sudah menemukan. Ibu membaca apa? Ya silakan. Yohanes 21 Iya. ayatnya 15 sampai dengan 17. Iya. Ini saya kasih contoh ya, ini contoh saudara. Ya silakan Pak. Begini firman Tuhan. Saudara, sesudah terapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Oke, stop dulu. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lanjut. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, silakan dicoba. Baru semua yang dikasih oleh Tuhan. Sepintas kalau kita baca Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17, itu nggak ada masalah. Apa coba masalahnya di sini? Ketika Tuhan bertanya, Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Petrus pun juga langsung menjawab, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sama.
Nggak ada yang aneh. Apa ada yang aneh? Sepintas kalau perhatikan Bapak Ibu Saudara, dari secara harafiah yang kita baca, ini ayat nggak ada masalah sama sekali. Ini firman Tuhan nggak ada masalah sama sekali. Tetapi saudara, sesungguhnya kasih yang dimaksud Yesus itu tidak seperti yang dikatakan oleh Petrus. Tidak seperti itu. Perbedaan kasih yang dimaksud Yesus dengan kasih yang dimaksud Petrus hanya dapat kita lihat kalau kita membaca dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunani. Kalau kita nggak baca itu nggak tahu kita, nggak tahu. Sebenarnya Tuhan itu berkata seperti ini, Petrus, apakah kau agape aku? Begitu. Petrus, apakah kau agape aku? Pak Ali, apakah kau agape aku? Tapi Pak Ali berkata seperti ini, iya Pak, aku pilihan kau. Maksudnya adalah ini. Ditanya agape, tapi jawabannya adalah pilihan. Dan itu sampai berapa kali. Memang kalau itu sudah terjemahkan, saudara, ini nggak ada masalah. Oleh sebab itu, saudara semua dikasih oleh Tuhan, sering saya sampaikan, paling tidak kita mengerti sedikit untuk bahasa daripada Yunani. Nah, saya mau baca dalam bahasa Yunani, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ini saya juga masih belajar huruf-hurufnya ini. Saya langsung dari Simon anak Yohanes. Simon Yona agapas ne pleon toton. Nah, agapas dari kata agape, agapo. Petrus, apakah kau agapo aku? Tapi jawabannya adalah pilo. Yang dikehendaki Tuhan itu agape, bukan pilo, bukan pilihan. Nah ini saudara semua dikasih oleh Tuhan. Kayaknya baik-baik saja. Yang penting aku mengasihi. Jangan-jangan kasih kita kasih filio. Jangan-jangan kasih kita kasih eros. Jangan-jangan kasih kita kasih storge, di mana kita nggak tahu. Sementara Tuhan menghendaki adalah agape. Itu hanya dapat kita ketahui kalau kita pakai bahasa Yunani. Disebut di sana agapas, agapas. Agapo sama, agapo, agape, agapas itu sama. Nah, kalau orang ditanya, kamu agape saya atau tidak? Kemudian jawabannya pilo, nyambung atau tidak? Enggak nyambung. Ini namanya ke Bandung lewat Banyumas. Enggak nyambung. Sariwan gitu, ya, bilang seperti ini. Memang artinya sama-sama kasih, tetapi maknanya berbeda, jauh berbeda sekali. Jauh berbeda sekali. Dan di dalam ayat ini, saudara, ada satu lagi kejanggalan. Ya, firman Tuhan sekali dia orang salah, atau orang terjemahkan dia salah. Simon Yona agapas me pleototon. Simon Yona itu Yunus, tapi di sini terjemahkan menjadi Yohanes. Siapa yang salah? Dalam bahasa Yunani tidak ada huruf J, yang ada Yohanes dan Yonas. Ini disebut adalah Simon Yona. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Injil lain, ada Simon bin Yunus. Kemudian di sini adalah Simon anaknya Yohanes. Orang saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang kalau ini teliti, orang bertanya, sebenarnya anak siapa? Simon itu. Kan akan bertanya begitu. Jadi di samping kejanggalan tentang hal ini, tentang terjemahannya saudara, tentang ini sebenarnya anak siapa? Tapi
kalau kita mengacu dalam kitab daripada bahasa Yunani, Simon Bar-Yona adalah anaknya Yunus. Sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan tidak pernah salah. Tapi orang yang menerjemahkan dan terjemahan juga bisa salah. Nah, setelah kita belajar, kita tahu Simon Yona Agapas Leton yang tadi, kita tahu bahwa Simon adalah anaknya Yunus. Nah, inilah saudara. Seperti apa kasih kita selama Tuhan? Aku ini sudah mendapatkan kasih, aku sudah punya kasih, dan jadi saya ada kasih. Tapi kasih seperti apa? Jangan-jangan kau melakukan sesuatu ada pamrih, kau berbuat sesuatu ada pamrih. Apapun jangan-jangan ada pamrih. Tuhan maunya agape. Seperti kepada Petrus. Petrus, apakah kau agape aku? Apakah kau agapo aku? Tuhan, kau tahu aku pilo kau. Nah, saudara, nggak sanggup saudara manusia untuk mencapai agape. Nggak sanggup. Orang berdosa tidak bisa tidak berbuat dosa. Ya. Orang berdosa tidak bisa tidak berbuat dosa. Orang berdosa pasti berbuat dosa. Kalau ada orang berdosa, keturunan Anda mengaku tidak berdosa, itu sama saja membohongi dirinya sendiri. Bukan berarti orang berdosa tidak bisa tidak berbuat dosa, bisa berbuat baik, bisa. Banyak kadang orang melakukan sesuatu karena ada maunya, ya. Entah memberikan persembahan, entah memberikan apapun kan. Tapi kalau kita berikan sesuatu dengan kasih, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi pelayanan. Sering saya katakan, pelayanan saudara butuh uang, memang Tuhan tidak butuh uang. Tapi kalau kita berikan demi pelayanan pekerjaan Tuhan, lakukan saja untuk pelayanan. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan tidak sedang meminta mengemis dan sebagainya. Tetapi ini fakta yang sesungguhnya. Siapa kalau bukan kita? Ya. Siapa kalau bukan jemaat? Hamba Tuhan juga jemaat. Jemaat juga hamba Tuhan sama. Ya. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ya. Kita baik kepada orang kadang-kadang ada syaratnya juga. Saya mau baik kalau kamu baik. Kan seperti itu, saya lihat seperti itu. Saya akan tolong engkau kalau engkau tolong saya. Sekarang begini saudara, mengapa kita mengasihi Tuhan? Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Mengapa kita melayani Tuhan? Karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Jadi kalau kita mengasihi melayani Tuhan sudah melakukan bagi kita. Saudara semua yang dikasih Tuhan. Tuhan sudah lebih jauh. Tuhan sudah agape dulu. Nah, Tuhan itu sudah agape dulu kepada kita. Gak pilo, gak storge, gak eros, enggak. Tapi Tuhan sudah agape dulu kepada kita. Sudah duluan ya. Oleh sebab itu, baik baca firman Tuhan, ibadah, Natal atau apapun, lakukan karena Tuhan, bukan karena hadiah dan lain sebagainya. Saya mau kutip salah satu kasih agape. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Saudara semua dikasih Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b tadi disebutkan Allah adalah kasih. Ya. Allah adalah kasih. Dan kasih Allah ini gak ada syaratnya. Kalau gunungannya syaratnya kamu tuh berdosa. Ya. Kasih Allah tidak perlu syarat dan Allah juga gak ada pamrih. Tapi kasih Allah adalah kasih yang murni. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Ini paling sering diambil dalam Natal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka bagi siapa yang percaya mereka tidak akan binasa,
Nah, ini bisa berbeda lagi. Kenapa? Allah memberikan anaknya yang tunggal. Ini kan kasih. Apakah Allah ingin mendapatkan sesuatu supaya manusia itu, kamu supaya berbuat banyak ini, lupa dan sebagainya? Ya. Semuanya karena kasih. Karena kasih, bukan karena pamrih, bukan karena sudah ada yang dilakukan oleh manusia. Karena manusia sudah berbuat baik, maka Tuhan berikan anaknya tunggal. Enggak seperti itu. Kalau Tuhan caranya seperti itu, saudara, ya, manusia berbuat baik, baru Tuhan bertindak, ya sama saja Tuhan juga menyelamatkan. Berarti manusia menyelamatkan diri, tidak perlu Yesus turun. Kalau saya berbuat baik, kemudian Tuhan berbuat baik, berarti Tuhan tidak bisa menyelamatkan. Karena apa? Tergantung perbuatan baik saya. Tapi Tuhan lakukan karena kasih. Dia berikan anaknya itu supaya manusia selamat, dunia selamat, orang tidak binasa atau tidak membinasakan dirinya sendiri. Ya, dalam Natal. Kemudian Roma pasal 5 ayat 7 sampai dengan 8. Kristus mati bagi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Nah, dalam keadaan salah pun, dalam keadaan berdosa pun, Tuhan itu loh masih menolong kita. Bahkan udahlah, anaknya tunggal mati nggak apa-apa. Apakah Tuhan menunggu kita baik-baik saja? Enggak. Itu sebab tadi saya katakan. Di awal tadi saya katakan. Kasih Tuhan itu nggak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang berubah itu manusia. Yang berubah itu pribadi. Manusia itu. Allah nggak pernah berubah. Kedua ayat ini, Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan, baik dalam Yohanes 3, walaupun dalam surat Roma pasal 5 ayat 7 sampai 3. Ini kan puncak kebesaran kasih Tuhan sampai Natal yang kita peringati setiap tahun ini. Ini puncak kebaikan Tuhan, puncak kasih Tuhan yang luar biasa. Dia korbankan anaknya sendiri untuk menebus dosa kita dan memberikan kesempatan bagi setiap orang percaya untuk mendapatkan hidup kekal. Diberi kesempatan. Ya, kita mau pakai apa enggak? Ini kan bukti cinta yang tak terbatas. Itu ada yang saya nggak ada batasnya, nggak ada syaratnya, nggak ada pamrihnya. Pokoknya lakukan saja perbuatan baik. Ini luar biasa tuh. Luar biasa. Coba bandingkan dengan malaikat saja. Hebat mana malaikat dengan manusia? Ketika manusia berjatuh itu nggak diurus sama Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, anak yang tunggal turun urusi kita. Apakah ada pengorbanan untuk Lucifer? Nggak ada, itu malaikat Tuhan, nggak ada. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan? Dia kirimkan anaknya yang tunggal. Itu luar biasa. Nah, itulah sebabnya kenapa kita memuji-puji Yesus, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dia begitu baik buat kita. Kurang apa coba? Kurang apa? Malaikat jatuh, udah jatuh, diusir, tapi begitu manusia jatuh, dicari Adam ketika dia jatuh dalam dosa. Di mana kau Adam? Di mana kau Hawa? Dicari. Ya. Tidak ada korban untuk malaikat yang berdosa, nggak ada darah untuk malaikat yang berdosa, nggak ada. Tetapi untuk manusia, darahnya anaknya yang tunggal diberikan kepada kita. Tetapi ini kasih atau bukan? Ya. Kasih atau bukan? Jadi kalau kita melakukan suatu kasih, kan Tuhan lebih dahulu itu mengasihi kita, sudah berbuat dulu kepada kita semuanya. Kasih, saudara, itu adalah daya penggerak, di balik apa yang dilakukan Tuhan. Semuanya digerakkan oleh kasih, digerakkan oleh kasih. Mau menolong istri, mau menolong suami, digerakkan oleh kasih. Bukan keterpaksaan, bukan karena ini itu dan lain sebagainya. Ya.
agape inilah, kasih Allah inilah yang membuka jalan untuk menghapus kutub yang oleh keadilan ditimpakan ke atas umat manusia. Kenapa saya katakan keadilan? Karena Allah itu di samping kasih juga adil. Tidak mungkin orang bersalah tidak dihukum. Ya mungkin kayak berkata, Tuhan itu kan kasih, nggak mungkin menghukum. Tetapi Tuhan juga adil. Tidak mungkin kalau orang bersalah tidak dihukum, itu keadilan. Ya. Ini Bapak Saudara semua dikasih Tuhan. Ya. Saudara pemain musik, Tuhan Yesus memberkati. Kalian masih cukup panjang kesebenarnya saudara. Ya. Tetaplah baik kepada orang tersebut, sekalipun orang tersebut tidak baik kepada kita. Urusan dia kalau mereka tidak mau berbuat baik. Yang penting urusan kita adalah bagaimana kita berbuat baik. Yang penting pikiran kita tertanam dulu di sini. Diterima atau tidak urusan dia, urusan mereka. Ya. Yang penting kita tahu kita berbuat baik, kita kasih, kita cinta, karena adalah agape yang menggerakkan, kasih Allah yang menggerakkan. Tetaplah berbuat baik meskipun orang tidak baik kepada kita. Mari kita adakan satu pujian kepada Tuhan. Andaikan aku melakukan yang luhur mulia.
Ialah semuanya dipenuhi oleh kasih. Bahkan kemaluan, penguasaan diri. Ada kasih di dalamnya. Karena oleh kasih itulah kita digerakkan. Baik di dalam perubahan hati kita, di dalam kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena kasih kita tidak cemburu, tidak iri. Oleh karena kasih kita tidak membanggakan diri dan tidak menyombongkan diri. Oleh karena kasih kita tidak selamanya tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan oleh karena kasih kita tidak menjadi pemarah dan kita tidak suka menyimpan kesalahan daripada orang lain. Haleluya. Haleluya. Bapa sederhana, kita yang murah hati, murah hati, telah menerima. Segala milikku, segala milikku, tapi hanyalah latih aku, aku membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami